saya rekam, jadi videonya ditampilkan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya juga sudah melihat narasumber kita sudah hadir bersama kita pada hari ini. Selamat datang, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan share screen dulu ya. Kita lihat profil dari beliau. Jadi ini adalah profil beliau. Mohon maaf Mas Fadli, profilnya begini karena ya untuk lebih mempersingkat durasi waktu kita, saya mohon maaf membuat profilnya seperti ini aja. Saya cuma download di internet. Mohon dimaafkan. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan profil beliau. Beliau adalah salah satu talenta yang sulit ada lagi untuk jangka waktu ke depan. Saya sangat berterima kasih beliau mau hadir dalam kegiatan kita untuk menjelaskan kepada adik-adik tentang bagaimana beliau mulai dari berkarir hingga sampai sekarang. Kalau nanti mungkin setelah beliau presentasi akan ada diskusi dari adik-adik, cuman waktunya singkat. Sudah mungkin tidak usah saya sebutkan, silakan dibaca saja adik-adik profil beliau. Untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan Mas Fadli untuk mungkin mulai bisa bercerita kepada adik-adik tentang tema inspirasi pada kegiatan modul Nusantara kita pada hari ini. Silakan, monggo Mas Opa. Jadi saya harap adik-adik nanti setelah Mas Fadli bercerita, saya harap adik-adik sudah mempersiapkan pertanyaan, tapi saya akan batasi pertanyaannya hanya tiga saja demi efektivitas kegiatan kita pada hari ini. Oke, saya juga lupa menyampaikan bahwa kita ini ada 3 kelompok ternyata yang pengen ikut untuk kegiatan inspirasi pada hari ini. Ada kelompok dari Ibu Fatimah Hidayani, ada juga kelompok dari Pak Fudail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung semuanya adik-adik. Ya, jadi kita ini kan diinspirasi itu boleh lebih dari 2 kelompok ternyata. Jadi saya sekalian mengundang sebagai beliau sebagai DPL juga terkait dengan kegiatan yang sama, yaitu inspirasi.
mungkin sambil kita menunggu sedikit lagi, karena mungkin Mas Fadli kita jam 5 baru on running kegiatannya. Latar belakang personil Padi sangat beragam. Mereka tidak begitu saja bertemu dan langsung membentuk sebuah band. Pertama kali Piu dan Ari yang sepakat untuk membuat sebuah band. Untuk basis, Ari mengajak temannya Harindra karena dulu pernah tergabung dalam satu band yang bernama Warna. Baru setelah itu ditemukan sang vokalis Fadli dan drummer Yoyok. Fadli yang pertama kagum akan permainan gitar Ari ketika manggung dalam salah satu pementasan di kampusnya. Pada awalnya menawarkan Fadli diri kepada Ari untuk bergabung di bandnya jika memerlukan seorang basis. Sejak SMA, Fadli
Fadli adalah seorang basis. Fadli yang menyelesaikan studinya di FEB Unair pada 1998 tersebut mengaku bahwa kisah hidupnya tidak bisa dilepaskan dari lorong-lorong kampus. Tempat pria 43 tahun yang lahir pada tanggal 13 Juni 1974 di Makassar. Fadli salah seorang mahasiswa Unair saat itu yang perantauan. Selama menempuh studi di Surabaya, Fadli kos di daerah Kubeng Airlangga. Tempat kos tersebut juga menjadi saksi pertemuan dengan personil Padi lainnya. Fadli mengatakan mereka saling mengajak sampai akhirnya band anak muda itu memiliki 4 personel yakni Ari, Piu, Rindra, dan Fadli. Namun tidak ada drummer di antara mereka. Ketika Yoyo pulang ke Surabaya, Fadli pun mengajaknya bergabung. Wah, Mas Yoyo udah terkenal duluan. Dia udah musisi nasional, drummer terbaik. Jadi pas Mas Yoyo masuk itu sempurna, Padi. Kami benar-benar langsung dapat drummer terbaik dan dapat studio lengkap. Itu yang bikin kami sangat beruntung. Jadi kami banyak bikin lagu di rumahnya Mas Yoyo, sambungnya. Barulah pada tanggal 8 April 1997 mereka mengganti nama bandnya dengan nama Padi. Nama ini dilontarkan pertama kali oleh Yoyo, sang drummer. Selain karena filosofinya semakin berisi semakin merunduk, ibarat makanan pokok, mereka menginginkan band ini bisa dinikmati oleh semua orang. Mulai dari tukang beca, anak kecil, hingga para eksekutif berdasi. Untuk skill personel sudah jangan diragukan lagi. Piu yang sebelumnya bermain di band yang memainkan lagu-lagu beraliran keras bersama Crystal Band, dulu pernah menjadi teknisi gitar di sebuah band ternama di Indonesia. Rajin mengulik gitar dari SMA dan kepiawaiannya dalam menciptakan lirik. Banyak lagu-lagu hitsnya Padi di kemudian hari yang terlahir. Begitupun dengan Rindra, pernah dalam 1 tahun menyabet gelar basis terbaik di tahun 1992. Lain lagi dengan Yoyok, siapa sih yang tidak kenal dengan jebolan Andromeda Band yang pernah meraih gelar drummer terbaik se-Indonesia pada tahun 1998. Sebelum terbentuk menjadi band solid seperti sekarang, mereka adalah band yang merangkak dari bawah, jatuh bangun dan pernah merasakan beberapa kali ditolak oleh perusahaan-perusahaan rekaman besar. Penolakan itu tidak membuat mereka putus asa, malah memicu untuk sering membuat demo dan mengantarkannya sendiri dari Surabaya ke Jakarta. Pernah merasakan. Oke, itulah tadi mungkin sedikit profil singkat dari narasumber kita sambil menunggu beliau. Silakan kita santai saja, dan kalau bisa menyimak apa yang nanti narasumber akan jelaskan nanti supaya bisa menjadikan ada pertanyaan. Kita akan bagi, ada dari kelompok Ibu Fatima, ada dari kelompok saya juga. Mungkin ada dari kelompok Pak Fudail, mungkin sudah bergabung apa belum? Tadi lagi persiapan narasumbernya kita, sabar adik-adik. Oke, saya sudah dapat konfirmasi narasumbernya. Beliau sudah siap. Mungkin langsung saja saya persilahkan beliau. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak narasumber. Mohon maaf saya mengganggu. Saya meminta sedikit waktu terkait dengan program MBKEM modul pertukaran mahasiswa modul Nusantara. Ini adalah kegiatan ketiga Om Fadli. Ini adalah kegiatan inspirasi, jadi temanya rileks saja, di mana Om Fadli ada waktu 15 sampai 20 menit untuk bercerita mulai dari pertama Om Fadli mulai berkarir, mulai menjadi seniman hingga sekarang, yang diharapkan nanti apa yang Om Fadli bawakan ke teman-teman
ke teman-teman mahasiswa ini bisa menjadi inspirasi bagi mereka. Mungkin saya juga sudah share rundown temanya yang akan Mas Fadli informasikan kepada teman-teman peserta dari hampir seluruh Indonesia ini kayak ini ada dari Padang, Banten, dari Sumatera Utara, ada dari Jogja, ada dari Malang. Ya inilah namanya modul Nusantara. Oke, untuk mempersilahkan waktu, saya persilahkan Mas Fadli untuk memulai. Termute. Coba Mas Fadli, bisa dengar suara saya? Nggak muncul suaranya. Cek, 1, 2. Ya, sudah jelas, sudah kedengaran. Alhamdulillah. Salam kenal semua adik-adik mahasiswa dari seluruh Indonesia. Salam kenal juga seluruh dosen, ya, Bapak Nur Harsya dan dosen-dosen yang lain. Saya perkenalkan diri, saya Fadli dari Padi Reborn. Setelah Reborn ya, jadi namanya Padi Reborn setelah kembali lagi. Mungkin saya langsung bicara aja ya tentang apa ya. Om Opa. Ya. Siap, santai ya ini ya. Saya yang Relax saja Om. Saya deg-degan ya. Oke. Pengalaman sebagai pertama kali meniti jalan sebagai musisi ya. Dan sampai sekarang. Jadi saya sebenarnya mulai bermain musik itu mendengarkan musik masa kecil dan akhirnya terinspirasi dari orang-orang yang benar-benar saya kagumi ya. Salah satunya ada Ahmad Albar, di Indonesia itu ada Iwan Fals, ada Rhoma Irama, dan banyak lagi, Gomblo, dan lain-lainnya. Akhirnya saya mulai dari koleksi dulu, koleksi kaset, dari uang jajan, akhirnya sampai punya koleksi, mendengarkan, dan akhirnya di SMM bikin band namanya Slam ya. Waktu itu kita terinspirasi dari satu grup band yang membuat revolusi musik rock di Indonesia, Slang. Dan akhirnya dari situ saya mulai karir sebagai bassis dan backing vokal. Oh ya, masa kecil saya itu pindah-pindah ya, ayah saya pegawai negeri, jadi saya berkesempatan juga melihat banyak hal, melihat perbedaan tempat dan budaya, kultur dan lain-lain. Jadi itu mungkin juga memperkaya hasanah dan keinginan saya untuk melihat banyak lagi tempat gitu. Dan musik jadi salah satu kendaraan saya untuk bertemu banyak orang dan melihat banyak budaya. Ya, saya terus kuliah di Universitas Airlangga Surabaya, Fakultas Ekonomi, dan bertemu dengan sahabat-sahabat saya
di Padi sampai sekarang alhamdulillah kami terbentuk tahun 1997 dan sampai hari ini kami masih berlima bersama-sama membangun mimpi dari kampus sebagai band kampus. Itu kita buat Padi mulai skripsi ya. Jadi kita semuanya skripsi, hampir satu angkatan semua. Ada 4 orang dari Fakultas Ekonomi, 1 orang dari Fakultas Hukum, dan Mas Rindra dari Fakultas Hukum. Ya, yang lain dari Fakultas Ekonomi. Saya juga waktu kuliah bekerja di tempat live music ya. Jadi saya kuliah sambil bekerja part time, sambil membangun karir, memperkaya library perpustakaan musik ya, referensi musik saya, dan akhirnya jadilah Padi sampai hari ini kurang lebih dari 97 sampai 2001. Insya Allah tahun depan kami ulang tahun perak ya. Ulang tahun perak sebagai band. Jadi mungkin itu, dan yang selanjutnya mungkin saya akan bahas tentang seni, kaitan seni dan kemanusiaan ya. Mungkin saya cerita pengalaman saya aja. Jadi dengan berkesenian banyak yang bilang bahwa musik atau seni apapun itu, musik terutama ya adalah bahasa universal. Kita nggak perlu mengerti bahasa yang disampaikan oleh orang itu, tapi kita tahu apa yang mereka. Jadi they sing their soul gitu ya. Mereka they sing their heart, they sing their soul katanya orang. Dari situ saya bertemu dengan banyak orang dan alhamdulillah di mungkin awal-awal sempat Padi vakum tahun 2009 saya bekerja sama dengan sahabat saya Maher Zain. Sebelum Maher Zain pun saya dengan teman-teman Walhi, Greenpeace, dan lebih banyak sama Walhi, mulai dari lingkungan hidup dan kemanusiaan. Setelah sama Maher Zain lebih banyak lagi sama lembaga-lembaga amal, lembaga-lembaga kemanusiaan seperti ACT, Dompet Duafa, dan lain-lainnya. Jadi saya melihat seni itu alat yang baik untuk menyampaikan pesan dan mengajak orang untuk berbuat lebih kepada kemanusiaannya, kepada empati kita kepada saudara-saudara kita. Dan alhamdulillah itu berlanjut sampai hari ini. Jadi kapanpun saya kosong, saya selalu memberikan waktu untuk di setiap bulan gitu, kalau ada kegiatan sosial atau ada kegiatan amal, saya berusaha untuk aktif di situ, dan selalunya memang itu seperti bagian jadi relawan. Jadi relawan itu bukan kontrak komersial seperti pada umumnya. Bahkan saya juga ikut jadi bagian pembuat acaranya ya, sesuai tema. Mungkin karena waktu saya nggak terlalu banyak ya, jadi hal-hal yang bisa dijadikan inspirasi oleh adik-adik, teman-teman mahasiswa, saya juga masih bingung. Yang pasti apa yang saya jalankan selama ini dari saya kecil sampai hari ini, punya anak 4, berkeluarga, dan alhamdulillah menjalankan apa yang memang saya cita-citakan dari masa muda. Itu adalah karunia dari Allah. Semuanya memang saya hanya menjalankan tugas saya untuk
membulatkan tekad sesuai niat saya ingin menjadikan ini kendaraan untuk apapun. Jadi seni itu bisa jadi kendaraan kita untuk berbuat hal yang lebih, untuk mengejar kebaikan ya, untuk membuat kebaikan. Jadi mungkin kalau saya boleh kasih pesan kepada adik-adik semua, yang paling penting mungkin yang saya tahu adalah bagaimana kita menjadikan setiap kegiatan yang kita lakukan itu adalah kegiatan yang jelas tujuannya. Jadi kita mulai dengan bismillah, kita mulai dengan niat yang baik, dan setelah itu jalankan, jangan pikirkan masalah, semua masalah pasti ada. Yang penting yakin dan lakukan dengan adab yang baik, dengan etika yang baik pada saat bertemu dengan banyak orang, karena kita semua punya dasar yang sama. Seperti guru saya bilang, yang paling penting adalah menghargai orang lain. Jangan mengejar dihargai dulu oleh orang lain, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menghargai orang lain. Mungkin itu paling penting. Semakin banyak kita bertemu dengan orang, kita akan semakin tahu bagaimana kita harus bersikap dan bertindak. Yang paling penting kita lakukan dengan adab. Mungkin itu ya. Masya Allah. Apakah masih ada yang mau disampaikan? Ya. Yang pasti selamat semuanya, selamat adik-adik, semua selalu semoga sehat. Sahabat-sahabat saya, para pembawa ilmu, ya, penuntun adik-adik ini, kita semua selalu dalam lindungannya dan dimudahkan dalam menerima ilmu dan menyampaikan ilmu ini sebagai sedekah jariah kita ya. Ya, sukses dan terus bersemangat. Jangan lupa ingat selalu doa orang tua adalah salah satu kunci yang paling penting untuk kesuksesan kita dan kebahagiaan kita. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Oke, kalau ada yang ya. Adik-adik sekalian, jadi saya sangat bagus sekali pemaparan dari Mas Fadli terkait dengan inspirasi. Jadi kebetulan nanti ini saya ini ada 3 inspirasi Mas Fadli. Jadi habis Mas Fadli nanti ada Bang Uci juga dan Om Api juga akan menjadi narasumber saya pada hari ini. Salam sama Bang Uci ada di belakang saya ini. Masya Allah. Oke, saya juga mengucapkan selamat datang kepada Pak Fudail. Ini Pak Fudail, Mas Fadli, tim MBKM Pusat. Saya sengaja undang. Salam Pak Fudail. Ya, Pak Fudail. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Ya, tim MBKM Pusat. Katanya Opa bisa dapat honor kalau Masya Allah. Iya, diundang juga tim MBKM Pusat ini. Jadi ini ada tiga DPL ini. Ya, DPL-nya Ibu Rian Rehana, Pak Ibu Fatimah sama Pak Arsad, Pak Anpaca. Ya. Oh iya. Bisa apa dulu? Ada Ibu Rian juga ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat. Sehat, Kak. Alhamdulillah. Dulu ingat saya pernah iringi Kak Fadli di Makassar International Writers Festival. Waduh. Masya Allah, luar Iya. biasa. Sama Kak Lili ya.
Iya, Kak Lili, Iya. betul. Saya kebetulan tim MWF waktu itu, terus main biola sama Kak Fadli. Masya Allah. Iya. Masya Allah. Oke, Sehat-sehat. ya sekarang mungkin kita akan Sehat-sehat sih, buka Kak. sesi Ya, amin. tanya jawab. Silahkan mungkin adik-adik yang ingin punya pertanyaan singkat saja. Kalau ada yang mau silakan angkat tangan. Siapa? Devi. Ayo silakan Devi. Apa yang ada yang ingin tanyakan? Silakan. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya kepada Bang Fadli. Itu kan tadi kan disebutkan ya kalau Bang Fadli itu sempat kerja part time juga, terus sambil mempelajari banyak ilmu gitu kan. Terus tadi juga tetap bahkan ada beberapa anggota itu yang skripsi di waktu yang sama gitu ya. Nah, itu gimana sih trik mereka untuk tetap memperkuatkan bahwa ya udah nggak apa-apa, kita tetap menjalanin, dan ini itu gimana gitu motivasinya untuk diri sendiri itu. Terima kasih Pak. Terima kasih Devi. Masya Allah, pertanyaannya bagus banget. Pak Aca, boleh kita kecilin dikit musiknya biar kita lebih fokus ya. Oke, silakan. Siap. Mestinya musiknya dikecilin aja. Tolong yang lain di mute ya, mikrofonnya biar Mas Fadli bisa menjelaskan. Musiknya mungkin ya juga ya. Ya, musiknya terutama musiknya biar tidak ada distraksi ya. Oke. Masya Allah. Jadi Devi, apa yang saya dipanggil Opa ya, buat biar akrab aja. Saya dipanggil Opa, dan Opa itu waktu kuliah memang yang saya tahu punya fokus yang tinggi dan niat untuk membahagiakan orang tua. Jadi apa yang orang tua inginkan, bahwa anaknya menjadi sarjana yang, kalau orang Jawa bilang sarjana yang sujana ya. Sarjana yang kalau orang Sulawesi, orang Bugis bilang malebih, bukan hanya sekedar jadi sarjana lulus dan that's it gitu ya. Makanya saya mengisi diri saya sepanjang kuliah, karena banyak waktu kan sebenarnya, banyak waktu buat kita melakukan banyak hal gitu. Sayang kalau kita tidak maksimalkan, karena di usia muda energi kita banyak, imajinasi kita luas, dan banyak ilmu yang sebenarnya yang kita mau cari. Jadi teruslah stay. Ada kata-kata gini. Ada dua orang ya, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum bilang gini, ada dua jenis manusia yang tidak akan pernah lepas dari dahaganya, katanya. Satu orang yang haus akan dunia, dan yang kedua orang yang haus akan ilmu. Kita memilih untuk menjadi yang kedua. Kita adalah orang-orang yang didoakan orang tua kita untuk jadi orang yang berilmu, dan insya Allah kita bisa membagikan ilmu kita. Dengan begitu pasti kita semangat. Apapun itu kita tidak jadikan masalah, itu malah jadi tantangan ya. Kita tidak melihat itu sebagai beban. Kita melihat itu sebagai tantangan untuk membangun karakter kita. Mungkin itu ya. Pak Aca, boleh dimatikan aja lagunya ya. Ini kayaknya saya agak susah, agak distraksi kalau dengar saya sendiri yang menyanyi. Malu sendiri mendengar suara sendiri. Bukan, saya sudah matiin semua itu apa. Oke, ini musiknya dari mana ya? Oke, ini
Masya Allah. Oke, ini udah. Nah, ini Ya, jadi lebih tenang juga ini. ya. Oke, Sudah ya, Opa? mungkin itu Devi, semangat, fokus, yang paling penting fokus dan terus haus akan ilmu, ya. Kemudian ini Opa, ada pertanyaan dari Ahmad Nurholis lewat chat dari UNS. Ya. Pertanyaannya, Kak, gimana sih cara bangun self motivation untuk selalu fokus dengan goals kita ya? Wah, harusnya Ya. pertanyaan ini ke Ronaldo kali. Oke, mungkin silakan bisa dijawab. Ya, ya, terima kasih Ahmad Nurholis ya dari UNS Solo ya. Iya, Kak. Ya, Ahmad, membangun motivasi itu memang semua mulai dari diri kita ya. Kayak gini, we know what to do. Kita tahu apa yang kita ingin lakukan. Kita tahu, kita punya target, oke. Mungkin target-target yang pendek, mungkin 1 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, insya Allah kalau kita panjang umur. Karena kita selalu, kita melihat apa diri kita di target-target itu. Jadi kalau kita punya target, insya Allah fokusnya lebih tajam dan tekadnya lebih bulat ya. Dan mungkin kita membangun kebiasaan-kebiasaan produktif. Saya pernah membaca buku tentang orang-orang yang menginspirasi. Mereka memang punya jadwal dari subuh sampai tengah malam. Mereka betul-betul membagi waktunya, membagi energinya untuk banyak hal dalam satu harinya. Jadi betul-betul mereka memaksimalkan potensinya dalam satu hari itu untuk melakukan hal-hal yang penting dan distraksi selalu ditaruh di samping. Biasanya distraksi sih, apalagi generasi saya aja dulu distraksi banyak, apalagi sekarang ya. Distraksi. Kadang-kadang kita harus matikan handphone. Saya sempat waktu mau bikin album, saya sempat 2 bulan. Katanya dibilang tidak punya, mematikan komunikasi hanya lewat istri aja. Saya bilang kalau ada yang penting, kamu aja yang nyalain. Saya mau fokus untuk berkarya atau fokus untuk berkebun, belajar tentang aquaponik dan lain-lain hobi-hobi yang. Tapi memang kita butuh fokus dan kita sendiri yang tahu kadar kita kan, kadar kita. Oke, saya kurang gampang distraksi dengan ini. Oke, itu yang kita paling tidak kita tahu mana yang kita kuat, di mana kita kuat, di mana kita lemah. Mungkin dengan itu kita bisa, dengan mengukur diri kita bisa akan jauh lebih mudah membagi waktu, tenaga, pikiran kita dan energi kita ya. Ya. Oke, terima kasih Mas Fadli. Saya mungkin pindahkan moderator ke dosen pembimbing Ibu Fatimah karena mungkin saya masih ada menguji skripsi sedikit ini. Waktu saya bertanya di ujian skripsi. Silakan Bu Fatimah. Ya, terima kasih Pak Nur Harsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Fadli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Zoom. Alhamdulillah. Ya, untuk saya alihkan untuk adik-adik selanjutnya. Tadi sudah mendengarkan cerita dari Kak Fadli, bagaimana cerita beliau, karena beliau ini adalah salah satu tokoh seniman dari Sulawesi Selatan yang sekarang sudah beranjak ke ibu kota, tinggal di sana. Jadi tadi adik-adik banyak mendengar bagaimana perjalanan hidup Kak Fadli sampai sekarang sudah menjadi salah satu seniman nasional, bahkan sudah dikenal secara internasional. Silakan adik-adik, saya arahkan untuk jika misalnya ada pertanyaan atau mungkin sharing, mungkin ada yang sama pengalamannya
pada saat yang sekarang, karena adik-adik juga kan sekarang sementara dalam masa sekolah. Tadi juga di video sudah ditunjukkan bahwa Kak Fadli ini pernah juga berkuliah di Universitas Airlangga, jadi mungkin ada yang sama alumninya. Silakan dari kelompok Pak Nur Harsya atau kelompok saya, atau dari kelompok Ibu Rian dan kelompok Pak Hudail, silakan. Ada pertanyaan itu dari itu yang raise hand. Nih, oh ya, Irene Tumbat. Ya, silakan Irene. Baik Bu, terima kasih sebelumnya memperkenalkan diri Bu. Perkenalkan, nama saya Purnama Irene Lumban Tobing, saya dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Izin Kak untuk Kak Fadli tadi, selama perjalanan hidup dari Kak Fadli, mulai dari masa yang terpuruk sampai masa yang baik, ada nggak Kak satu hal yang menjadi kenangan terdalam atau masa paling terpuruk dalam hidup Kakak, dan bagaimana Kakak bangkit dari keterpurukan itu? Kemudian pertanyaan kedua, jika sebuah tadi kan Kakak bilang kalau misalnya kita harus produktif lah. Nah, bagaimana hal-hal yang kita ingin lakukan ini dibatasi oleh keuangan? Terima kasih, Kak. Ya. Terima kasih Airin atau Irena Lumban Tobing dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya. Oke. Pertanyaannya bagus. Waktu-waktu sebenarnya kan itu manusiawi banget kita mengalami masa pasang surut. Tapi saya pernah menjalani waktu di mana saya sempat jenuh dengan akhirnya kebawa ke stres bertumpuk jadi depresi. Itu mungkin di sekitar album ketiga Padi, pada saat Padi sedang di puncak-puncak juga. Ya mungkin perjalanan itu yang bikin saya jadi lebih tahu apa yang saya cari gitu. Ada satu waktu saya ya mungkin saya gampang terbawa perasaan dulu kalau urusan keluarga gitu. Saya sama ayah saya dekat dan banyak terinspirasi dari almarhum ayah saya. Jadi anak saya lahir dan sepekan kemudian, satu hari sebelumnya ayah saya masih sempat ngobrol, sepekan kemudian ayah saya berpulang dan itu mengubah juga. Jadi saya sedang tur panjang sama Iwan Fals dan betul-betul tidak stabil. Tapi setelah itu malah saya melihat saya di situ pertama kali benar-benar belajar yang namanya hikmat ya, kebijaksanaan yang datang setelah satu kejadian. Kadang kita tidak sukai, kadang kita tidak harapkan, dan itu membuat kita jadi jauh lebih jernih melihat sesuatu. Mungkin itu salah satu titik balik saya untuk lebih fokus. Ternyata dalam karir saya itu bukan hanya sekedar membahagiakan orang, menyanyi aja, mengejar mimpi, tapi ternyata efek yang lebih besar adalah apakah kita memberi dampak yang baik kepada lingkungan kita, minimal kepada alam semesta, kepada tempat yang orang-orang terdekat kita. Itu sih yang jadi kebijaksanaannya. Yang kedua saya lupa pertanyaannya, sudah opa-opa ini jadi lupa saya. Irena, apa pertanyaannya tadi? Terima kasih Pak, saya ulangi kembali. Maaf. Kita harus produktif ya untuk mahasiswa tuh kita harus produktif. Nah, untuk kegiatan-kegiatan yang kita sukai dan yang ingin kita lakukan itu dibatasi ekonomi, itu bagaimana ya Pak? Apakah harus merubah apa yang harus kita lakukan? Iya. Sebenarnya modal paling
awal yang saya tahu adalah kemauan ya. Will. Itu yang paling pertama. Kita punya will power ya istilahnya. Kalau kita punya tekad, kemauan dulu, akhirnya dia jadi tekad, itu sudah setengah jalan lah istilahnya. Dan kalau orang bilang tidak semuanya butuh uang, karena uang itu hanya sebagai alat, tapi fokusnya target kita apa. Kita juga punya, kan kita hidup makhluk sosial ya. Kita tahu siapa sahabat-sahabat kita yang akan mensupport kita. Mungkin kita tidak punya, sahabat kita punya, tapi dia tahu bahwa ya kita bisa bekerja sama untuk mewujudkan satu mimpi itu. Saya akhirnya jadi anak band karena saya tahu kekuatan bersama-sama itu akan jauh lebih kuat. Padi itu dimulai dari 500.000, 5 orang, ya masing-masing kita punya tabungan 500.000 dengan modal 2,5 juta rupiah. Kita merekam 4 lagu, mimpi-mimpi kita ada di situ, dan setelah itu ya the rest is history ya. Jadi bukan harus modal besar atau harus, yang paling penting kita punya target dan kita kalau bisa detailnya tahu jalan ke target itu mau lewat mana dan mau bagaimana caranya, pakai kendaraan apa, itu adalah hal-hal yang penting. Kadang-kadang kita fokus ke hasil tapi kita tidak kurang detail di langkah apa yang kita mau pakai. Mungkin itu ya. Jadi semangat itu modal pertama, kemauan itu modal paling dasar ya. Kemauan kita. Ya, terima kasih Irena. Ya, terima kasih Kak Fadli. Ini ada pertanyaan di chat dari Dwi Rindiani. Izin bertanya, Dwi Rindiani dari Untirta, Banten. Bagaimana caranya Opa Fadli tidak terpengaruh oleh pergaulan yang menyimpang? Terima kasih. Ya. Terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya memang di pekerjaan apapun itu selalu ada godaan. Ya, itu hal yang kodrati ya di manusia. Tapi memang di musik mungkin salah satu seniman lah ya, orang bilang ya di musisi, karena kita kerjanya mungkin jalan keluar dan kemana-mana bergaul. Itu kembali lagi ke latar belakang kita. Latar belakang kita tumbuh sebagai apa. Saya melihat diri saya sampai sekarang ini tetap sebagai orang desa, anak desa. Saya datang dari humble beginning, dari Sinjai, terus ke Makassar, terus datang ke Jakarta. Jadi saya masih melihat diri saya sebagai seorang yang tidak terbiasa dengan gaya hidup yang ditawarkan sama peradaban modern ini, tidak terbiasa. Saya lebih senang dengan alam, dengan masa kecilku yang bahagia. Jadi memang bawaan latar belakang kita yang membentuk karakter kita. Tapi yang paling penting selalu minta doa orang tua kita, dan yang paling penting it's okay to say no. Itu yang paling penting. Jangan sampai kita jadi kehilangan prinsip kita hanya karena rayuan atau godaan atau apapun itu. Ya, terima kasih Kak Fadli. Semoga bisa menjawab pertanyaannya. Siapa tadi? Dwi. Ini ada Terima yang kasih, raise. Dwi. Siapa? Audrey. Silakan. Audrey, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Bu Fatimah. Sebelumnya kenalin aku, Audrey Hasan Hardiansyah, peserta PMMDN asal Universitas Wijaya Inbound di UNM. Jadi gini ya, pertanyaan kepada Bang Fadli. Ini kan di tengah musim pandemik nih, dari band kakak itu sendiri, apakah ada bagaimana tantangan untuk band kakak sendiri pada saat menghadapi pandemik, dan bagaimana cara kakak mengatasinya? Terima kasih.
Terima kasih Audrey. Mungkin saya berusaha jawab lebih singkat ya. Jadi semua karya itu dibangun dengan konsep. Dan jadi pada saat kita terjadi pandemi ini, kita rapat ya berenam dengan manajer padi tentang apa yang harus kita lakukan. Secepat mungkin beradaptasi dengan situasi dan selalu percaya bahwa kita kan memang di industri kreatif, jadi kita harus selalu kreatif. Kita tidak berdiam diri dan menyalahkan keadaan gitu. Paling pertama sih jaga pikiran tetap jernih. Jadi Padi langsung cepat beradaptasi dengan kondisi itu. Kita termasuk band pertama yang membuat konser virtual, terus bikin konsep dengan sampai awal tahun ini kita bikin konsep dengan Net TV, konsepnya kolaborasi, kita jadi hostnya juga, kita belajar menjadi host, anak band jadi host ya gitulah jadinya, mengundang banyak tamu dan konsep itu diterima oleh Net TV dengan baik dan akhirnya 1 tahun kita bisa jalankannya. Jadi selalu kreatif dan jangan menyerah. Oke. Oke, ya, silakan. Terima kasih Adri. Ya, sama-sama Kak. Mas Fadli masih ada mungkin kita berikan kesempatan kepada 2 DPL kita ini yang dari tim MBKM Pusat. Sebenarnya ini saya memberikan beliau-beliau ini berdua untuk memberikan pertanyaan ke Mas Fadli supaya honornya Mas Fadli cepat diproses. Masya Allah, luar biasa. Mungkin siapa, Ibu Rian dulu atau Pak Fudail, silahkan. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok Ibu Rian atau Pak Fudail. Oh, ini kayaknya masih ada yang raise hand, boleh? Ya, ada Lulu ya. Iya, Lulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lulu Rene Zain dari Universitas Surya Gunung Jati Cirebon. Izin bertanya, Bang Fadli, kan kita bagaimana cara menunjukkan memperkuat rasa percaya diri, kan terkadang saat kita udah mulai ini kadang kayak rasa mungkin nggak percaya bahwa kita tuh bakal bisa gitu loh. Yeah. Mau resepnya. Terima kasih. Terima kasih Lulu. Ya saya selalu punya jadi yakin itu dari diri kita sendiri dulu. Saya mulai dari diragukan orang dulu. Saya mulai dari diragukan. Tapi saya selalu cuman kasih tahu diri saya, oh ya orang ini belum kenal saya, jadi wajar kalau dia meragukan karena dia belum kenal. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tidak perlu diukur oleh orang, ya kita punya ukuran sendiri dan kita punya target, kita punya fokus, dan ukuran orang itu saya yakinnya itu tidak akan presisi terhadap kita. Jadi semuanya dimulai dari kita dan semuanya diwujudkan oleh kita dengan bantuan orang-orang yang yakin dengan apa yang kita ingin kerjakan. Ya, mungkin itu dulu. Semangat dulu. Terima kasih Bang Fadli, semangat. Mungkin siapa lagi ya? Mungkin dari Pak Fudail atau Ibu Rian ada mahasiswanya, kan saya beri kesempatan Pak Fudail ada. Silakan Bu. Atau iya. Atau bisa juga kita mewakili mahasiswa untuk bertanya, silakan. Iya. Boleh saya bertanya ya, Kak Fadli ya. Siap. Kan tadi beberapa kali kita sudah membahas mengenai bagaimana kita menghadapi orang lain, kita punya self control. Terus ini kan sebenarnya saya selalu sekali sama Kak Fadli karena di lingkungan Kak Fadli itu yang namanya godaan, yang namanya cobaan itu pasti banyak dan berat sekali. Nah, tapi
tidak jarang juga dari sisi kita sendiri itu kita suka meragukan diri gitu. Misalnya gini, mungkin kalau yang belum kelihatan bakatnya ya, itu saya bisa enggak ya, saya ragu, ini apakah saya cukup bagus, terus ketika berkarya, menghilangkan rasa minder terhadap diri sendiri itu bagaimana sih Kak? Karena terkadang kita untuk yang menghadapi orang lain mungkin kita mudah, tapi menghadapi mental yang seperti itu dengan diri sendiri itu kadang menghambat juga gitu kan. Nah, bagaimana menurut Kak Fadli? Ya, menghadapi memang paling pertama kita harus berdamai dengan diri kita sendiri dulu ya, paling pertama. Dan berdamai dengan masa lalu ya. Saya selalu bilang itu sama diri saya, sama istri saya, sama sahabat-sahabat saya yang trauma kadang-kadang. Ada waktu kita harus melepaskan itu semua. Mungkin setiap orang masa lalunya berbeda, dan itu mungkin yang membentuk jadi kita jadi peragu, tidak yakin sama diri sendiri, terus aduh nanti gimana kalau orang begini, nanti gimana kalau saya bilang begini, orang begini. Ada kata-katanya Aid Al-Qarni, bukunya tebal, tapi saya suka ada satu kalimat yang bikin saya terpacu. Masa lalu, masa depan itu menawarkan kekhawatiran dan dia masih goib, belum terjadi. Yang kita miliki adalah masa kini. Hanya ini yang kita punya, dan kalau kita meragukan diri kita, siapa lagi yang yakin sama kita? Ya, jadi paling penting jangan khawatir dengan masa depan, jangan sedih dengan masa lalu, lakukan yang terbaik hari ini, karena hanya ini yang kita punya. Iya, Pak. Terima kasih, Kak. Itu Terima kasih, inspiring banget. Makasih ya. Sama-sama. Ya, mungkin dari adik-adik mahasiswa, kira-kira masih ada pertanyaan lagi yang mau ditanyakan? Ini ada Bu dari kolom chat ini atas nama Nurul dari Trunojoyo Madura. Oh iya. Dan tadi mau menanya bahwa musik adalah bahasa universal. Lalu apakah pernah mengalami kesulitan atau tantangan dalam penyampaiannya? Siapa nama tadi? Maaf. Nurul. Dari Nurul. Ya, Nurul. Maduro, Selangkong Maduro, ya. Mas Fadli. Selamat sore. Mas Fadli. Masya Allah. Jadi Nurul selalu menantang, seperti membuat lagu itu seperti menyusun puzzle. Kita trial and error, kita seperti menyusun puzzle. Kalau Dewik, sahabat saya, musisi dari Sulawesi Selatan juga, dia bilang ini seperti menajamkan pisau. Makin tajam makin bagus, makin presisi makin bagus. Kalau saya filosofinya paling penting bicaralah dalam bahasa kaumnya. Jadi kalau kita pakai lebih tidak jadi beban ya. Saya dulu pernah ingat bikin lagu anak-anak, akhirnya saya datang ke sekolah anak saya, belajar, tanya tentang frase ini mereka mengerti atau tidak. Oh ternyata tidak, saya harus pakai kata lain. Ya riset seperti itu juga penting. Jadi yang menantang sebenarnya ya semuanya menantang pasti. Tapi kalau kita pada saat itu jadi, itu luar biasa rasanya, bahagia sekali. Ya. Terima kasih Nurul. Ya, mungkin ini saya persilakan pertanyaan terakhir dari mungkin dari mahasiswa Pak Fudail. Tinggal Pak Fudail saja, mungkin timnya yang belum memberikan pertanyaan. Ini dosennya mana ini? Ya, betul itu. Saya heran dari tadi saya tidak. Tapi sepertinya Pak Fudail ini PIC ya. Ya, terlalu banyak, terlalu sibuk. Terlalu sibuk. Oke, ini ada lagi satu nih dari Unti Tirta Dea Ananda.
Iya. Dea, ini Hai Dea. ini mahasiswa saya ini dari Untirta. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore, Bang, teman-teman semua, Bapak, Ibu. Selamat sore Dea. Jadi, saya mau bertanya gini loh, Bang. Jadi kan, Abang ini kan punya kelompok band ya, yang terdiri dari beberapa orang. Nah, kan ada nggak sih Bang, mau sebelumnya bertanya dulu, ada nggak sih Bang kayak apa? Jadi kan di grup band itu nggak selalu mulus ya Bang. Ada yang satu orang itu sifatnya egois gitu. Jadi saya mau bertanya, bagaimana sih cara menyelesaikannya gitu? Ngerti gak Bang maksudnya? Iya. Paham? Iya Bang. Ya. Paham. Terima kasih Bang. Terima kasih. Dea. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dea, iya padi itu sempat vakum ya 7 tahun kurang lebih. Jadi kurang lebih katanya 7 pensi kita vakum. Dari 2010 sampai akhirnya kembali lagi di 2017. Memang persahabatan itu butuh jalan yang panjang. Ada satu hal yang saya dapatkan dari hubungan saya bersahabat, jadi keluarga di dalam padi itu adalah pada saat kita mau musyawarah itu formula yang paling bagus itu sudah dari dulu dan itu benar-benar dan mau mendengarkan, mau saling mendengarkan, punya waktu untuk saling dengarkan. Yang ketiga adalah itulah yang menentukan kita bisa menjalani itu atau tidak. Kalau ada yang tidak komitmen ya apa boleh buat, kita harus ingatkan lagi. Dan di satu waktu kita memang harus ya namanya bersahabat ya, setiap orang punya kurang lebihnya satu sama lain. Jadi banyak saling memaklumi karena kita tidak sempurna, kita jangan mengharap kesempurnaan dari orang lain juga kan. Jadi masalah itu ada, tapi bukan sesuatu yang harus jadi besar karena kita fokus untuk menjadi sang penghibur. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bang. Oke, terima kasih. Karena waktu sudah di sana juga mungkin sudah maghrib, Om Opaya, saya akhiri pertemuan inspirasi ini. Terima kasih banyak atas mau meluangkan waktunya yang sangat berharga demi jalannya program Terima kasih banyak. kami sebagai dosen pembimbing lapangan di Universitas Negeri Makassar. Saya juga terima kasih kepada Ibu Fatimah, kepada Ibu Rian, kepada Bu Fatimah, Bu Rian, Pak Dail, dan semua adik-adik. Terima kasih Kak Padli. Terima kasih banyak. Dan adik-adik sekalian, tolong dibaca di kolom chat itu ada dari Mem Fatimah itu ada Google Form untuk absensi, presensi dari kelompoknya. Terus Ibu Rian juga ada di Google Form itu di kolom chat. Silahkan kalau yang mahasiswa saya hanya silakan isi di kolom chat dengan format yang telah saya share di grup. Oke, terima kasih banyak Mas Fadli atas waktunya. Terima kasih banyak Pak Aca. Ya, sehat selalu, bahagia. Sehat selalu. Terima kasih. Adik-adik semangat semuanya. Ya, saya akhiri inspirasi hari ini dengan ucapan. Tidak ada satu lagu ini. Iya. Nanti marah-marah tim kalau ada. Ya. Boleh. Ada kita. Ada lagu baruku tapi saya lupa kuncinya. Biasanya ada Govinda yang main. Asik. Tolong di mute dong semuanya. Oke, boleh. Open request satu aja. Kira-kira apa? Tanpa batas waktu. Masya Allah. Itu yang kuncinya saya. Aku merindu, ku yakin kau tahu, tanpa batas waktu,
terpaku, aku meminta, walau tanpa kata, cinta berupaya. Engkau jauh di mata, tapi dekat di doa. Semua. Aku merindukan. Terima kasih Bang Fadli. Terima kasih, sehat-sehat semuanya. Terima kasih, Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bang Fadli. Aduh, saya sebagai DPL pusing ini, mau dibayar berapa honornya? Masya Allah. Aduh. Biar Gusti Allah yang bayar. Ada empat DPL di sini. Masya Allah. Yeah. Saya senang sekali nih, terus terang saya senang sekali bisa berinteraksi, ketemu dengan adik-adik mahasiswa yang selalu semangat mencari ilmu. Mudah-mudahan lain saya hadir. Insya Allah. Ya, amin. Ya, Aman Mas Ca, masalah honor, tenang. Masya Allah. Sehat-sehat Ya, terus oke. Kika Fadli. Ya, kita semua juga sehat-sehat. Ya. Ya, oke. Terima kasih banyak atas memberikan hiburan kepada peserta modul pertukaran pelajar modul Nusantara. Semoga adik-adik semua, baik dari di bawah bimbingan saya, Ibu Fatima, Ibu Rian, dan Ibu Dail, mendapatkan inspirasi terkait dengan tema kegiatan kita di modul Nusantara itu. Inspirasi diharapkan ke depan adik-adik dapat menimba ilmu yang dibagikan oleh Om Fadli, agar ke depan mungkin muncul Fadli-Fadli yang lain yang bisa menyemarakkan khasana musik di Indonesia. Oke, sekian. Terima kasih Mas Fadli. Terima kasih banyak, Pak Aca. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Guru, Pak Guru, Pak dosen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Pak Fadli ya. Apa Mini tugasnya? Mau dikasih tugas apa? Cover lagu. Oke, jadi nanti untuk selanjutnya untuk yang mahasiswa yang saya bimbing untuk modul Nusantara, kita kembali ke Spada Dikti, oke? Nanti kita bisa lanjut dan atau untuk selanjutnya kegiatan selanjutnya kita di grup WhatsApp ya. Siap. Siap Ibu, siap. Siap. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu, tapi absennya nggak bisa diklik Bu. Ya, Bu, absennya nggak bisa muncul. Ya Bu, perlu izin dari Ibu dulu. Siap Mem, siap Mem. Siap. Oke, bentar saya. Oh, nggak bisa diklik. Dikunci sama Ibu. Oh, terkunci ya. Bentar. Enggak ada. Buat Imam. Oke lah, nanti saya nanti share di ini saja kalau gitu di grup saja ya. Ada di absen gitu diadu Ya, baik, Bu. Spada. Terima kasih Bu. Oh iya, oke. Iya, Spada saja makasih. absennya. Ya, Terima kasih Ibu. ya, Terima assalamualaikum. kasih Bu, sehat selalu Ibu. Ya, selamat Waalaikumsalam. sore. Terima kasih, Bu. Inspiring. Suaranya siapa itu? Saya. Itu juga Bu, kita mau luring ya, Bu. absennya selalu di Spada Burian. Kenapa? Kalian milih Spada absennya jadwal situ saja.